Pangeran Abdul Matin dari Brunei dan istrinya Anisha membuka musim pernikahan kerajaan tahun 2024, menjadikannya salah satu pernikahan terbesar abad ini. Pangeran berusia 32 tahun itu merayakan pernikahannya dengan teman masa kecilnya yang kemudian menjadi kekasihnya. Pesta pernikahannya dirayakan selama 10 hari dari tanggal 7 hingga 16 Januari 2024. Siapakah gadis beruntung yang berhasil merebut hati pangeran paling tampan di Asia itu? Dan apa sebenarnya yang tidak disukai orang-orang tentang pernikahan tersebut? Pangeran Abdul Matin adalah pria impian banyak gadis di seluruh dunia dan sering disebut sebagai pangeran paling tampan di Asia oleh banyak surat kabar. Tapi walaupun diakui sebagai salah satu pria paling menarik secara global, dia sangat tertutup dalam hal cinta. Hal ini sangat mengejutkan mengingat sejarah romantis ayahnya, Sultan Hassanal Bolkiah, dan pamannya Jeffrey Bolkiah. Pada tahun 2020, Pangeran Abdul Matin mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa dia sedang mencari seorang wanita rendah hati yang tulus dan apa adanya. 4 tahun kemudian, Istana Brunei secara resmi menyatakan pernikahannya dengan wanita impiannya, Anisha Aisyah Kalebik. Dan seluruh dunia sangat menantikan acara akbar ini. Pernikahan mewah berlangsung di Istana Kesultanan, Istana Nurul Iman, yang diadakan dari tanggal 7 hingga 16 Januari 2024. Upacara tersebut mencakup ritual tradisional dan secara Islam dengan beberapa upacara melibatkan kedua mempelai, sementara beberapa yang lain eksklusif untuk pengantin pria. Pernikahan 10 hari itu dimulai dengan upacara khatam Al-Quran, di mana Anisha memakai gaun adat yang dibuat dari tenunan Brunei. Tekstil lokal yang ditenun dengan halus yang merupakan kerajinan tangan utama negara itu. Lengan dan tepi rok gaunnya dihiasi dengan taburan kristal. Melengkapi penampilannya, Anisha mengenakan hijab berwarna putih dan memilih gaya riasan natural. Upacara khatam Al-Quran dilakukan oleh sebagian umat Islam sebagai ritual pranikah. Di hari lain, pasangan tersebut mengenakan pakaian merah untuk powdering ceremony, sebuah adat yang biasa dilakukan di Malaysia dan Brunei. Ritual ini melibatkan kedua mempelai untuk menerima berkah dari anggota keluarga dekat, yang melambangkan harapan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia, subur, dan sejahtera. Dalam ritual ini, anggota keluarga dekat akan menaburkan bedak berwarna ke tangan pasangan itu. Meskipun di beberapa keluarga, bedak ditaburkan ke seluruh tubuh. Pasangan tersebut tiba secara terpisah. Abdul Matin menjadi yang pertama. Dalam upacara ini, Anisha mengenakan pakaian merah cerah dengan detail emas, dilengkapi dengan mahkota emas tradisional dan perhiasan emas yang menakjubkan. Setelah itu, Pangeran Abdul Matin dan Anisha mengikuti upacara akad nikah di Masjid Omar Ali Saifuddin dengan mengenakan pakaian pernikahan tradisional berwarna putih. Setelah dinyatakan sah menikah, Pangeran Abdul Matin mendekati ayahnya dan mencium tangannya. Tak lama kemudian, terdengar 17 tembakan salut untuk menandai berakhirnya upacara. Perayaan puncak tiba saat pesta pernikahan formal berlangsung. Setelah beberapa hari, masing-masing pengantin mengikuti acara terpisah, pasangan sempurna itu bersama kembali dalam resepsi pernikahan mereka. Pangeran Abdul Matin yang mengenakan seragam seremonial militer berjalan menyusuri pelaminan bersama pengantin barunya, dan keduanya tampak begitu bahagia akhirnya bisa bersama. Anisha mengenakan gaun pengantin putih tradisional berlengan panjang yang dilengkapi dengan perhiasan permata yang sangat indah. Ia juga mengenakan mahkota berlian di atas kerudung yang menutupi rambutnya, yang sebelumnya dikenakan oleh Putri Asimah, salah satu kakak perempuan Pangeran Abdul Matin. Pengantin wanita juga mengenakan anting-anting dan kalung berlian yang mempesona, serta memegang karangan bunga kecil,
menciptakan pesona elegan anggota kerajaan yang sesungguhnya. Setelah resepsi, pasangan baru itu memulai prosesi melalui jalan-jalan di ibu kota Bandar Sri Begawan. Dalam parade akbar, di mana ribuan rakyat Brunei berdiri menunggu di bawah terik matahari untuk melihat Pangeran Abdul Matin dan istrinya. Pasangan itu berdiri di bagian belakang Rolls-Royce dengan atap terbuka, melambaikan tangan kepada rakyatnya yang antusias untuk melihat mereka. Kemudian, pernikahan tersebut diakhiri dengan jamuan makan mewah yang dihadiri oleh sekitar 5.000 tamu, termasuk pejabat dari negara lain dan para pemimpin dunia. Di antara keluarga kerajaan yang dilaporkan hadir adalah Raja Abdullah dan Ratu Aziza dari Malaysia, Raja Jigme dan Ratu Jetsun Pema dari Bhutan, serta banyak lainnya. Pangeran Abdul Matin mengenakan seragam militer hitam di pesta itu, sementara Anisha mengenakan gaun berwarna krem mewah dengan hiasan kristal. Melengkapi penampilannya, ia mengenakan kalung berlian yang mencolok dan mengenakan tiara di atas kerudungnya, serta membawa tas clutch dengan warna yang serasi. Perayaan pernikahan 10 hari itu memang menjadi salah satu pernikahan yang terbesar di abad ini. Anisha yang telah jauh dari perhatian publik selama bertahun-tahun menjadi berita utama selama pernikahan ini, dengan kecantikan alaminya serta perpaduan penampilan gen Asia dan Eropa. Namun, beberapa aspek dari pernikahan tersebut tidak disukai oleh beberapa penggemar. Pertama, banyak penggemar yang tidak senang dengan penampilan Anisha yang mengenakan jilbab di pernikahan tersebut. Beberapa surat kabar bahkan mengomentari kerudung yang ia pakai sepertinya menyembunyikan kecantikannya, menunjukkan bahwa dia terlihat lebih cantik tanpanya. Beberapa penggemar bahkan menyatakan keinginan mereka agar dia tidak memakainya lagi. Namun pilihan tetap ada di tangannya, dan bagaimanapun, dia terlihat lebih anggun dan memukau. Aspek lain yang tidak disukai oleh orang-orang adalah pernikahan tersebut berbiaya mahal. Banyak yang mengira itu hanya buang-buang uang. Tapi mengingat Sultan Hasan al-Bolkiah adalah salah satu orang terkaya di dunia, masuk akal jika baginya itu hanyalah pengeluaran kecil untuk pernikahan putra kesayangannya. Kisah bagaimana Anisha dan Pangeran Abdul Matin pertama kali bertemu sudah diketahui oleh semua rakyat Brunei. Mereka sebenarnya bertemu ketika mereka masih kecil, karena keluarga mereka adalah teman. Selama masa remajanya, mereka biasa berkumpul di berbagai pesta sebagai teman baik tanpa hubungan romantis yang serius. Anisha pernah menjalin hubungan sebelumnya dengan seorang pria bernama Dan Bowman, dan terdapat foto-foto mereka bersama di internet. Mereka sudah lama berkencan, tetapi akhirnya berpisah. Hubungan yang lebih signifikan antara Anisha dan Pangeran Abdul Matin dimulai pada tahun 2018, ketika mereka berdua belajar di Inggris. Sebagai rekan senegara yang tinggal di luar negeri, mereka sering bertemu dan mengembangkan persahabatan yang tulus. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang nyata, terutama karena mereka memiliki minat yang sama. Diyakini bahwa pada tahun 2020, hubungan mereka berubah menjadi hubungan romantis. Sejak itu, mereka sering terlihat bersama di acara-acara sosial sebagai pasangan. Anisha Aiza Kalebik adalah seorang gadis terpelajar dari keluarga terpandang di Brunei. Dia berasal dari keluarga yang berpengaruh karena kakeknya, Pehin Dato Aisyah, menjabat sebagai penasehat khusus Sultan Brunei. Penampilan menarik Anisha adalah perpaduan warisan Asia dan Eropa. Diwarisi dari ibunya, Mariam Aisyah, orang Brunei, dan ayahnya yang berkewarganegaraan Kroasia, Adam Kalebik. Anisha memiliki 3 saudara kandung, dan saudara laki-lakinya dikenal sebagai teman dekat Pangeran Abdul Matin, yang sama-sama menyukai sepak bola dan sering terlihat bersama dalam foto-foto. Anisha menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bath yang bergengsi di Inggris, di sekitar waktu yang sama dengan Pangeran Abdul Matin.
Anisha memperoleh gelar di bidang ekonomi dan mengelola beberapa perusahaan besar. Karena berjiwa wirausaha, Anisha memiliki jaringan rumah mode bernama Silk Collective dan memiliki lini pakaian bergaya sendiri. Selain itu, Anisha bersama dengan sahabatnya mendirikan perusahaan travel bernama Authenticity. Setelah pernikahan tersebut, Anisha sebagai istri pangeran pastinya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan amal dan diplomatik. Mengingat kecerdasannya dalam bidang ekonomi, ada kemungkinan bahwa dia akan diberikan peran penting dalam sebuah kementerian atau perusahaan milik negara. Menurut Anda, setelah pernikahannya, Anisha akan tetap low profile, atau akankah dia memiliki peran penting dalam keluarga kerajaan bersama suaminya? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.